Good morning, my dear students. What great. How are you this morning? I hope you are fine and then happy. Today we are going to start our lesson, but before that one, let's take a pray. Kita berdoa terlebih dahulu. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this morning. Now we want to start our lesson. Please open our heart and our mind. Bless our teachers and also our parents. Forgive us for our sins. Thank you, God. Amen. Well, sebelum kita memulai pembelajaran, let's sing a song. Kita nyanyi sebuah lagu. Hello, hello, how are you? You are my friends and I love you. Hello, hello, how are you? You are my friends and I love you. I want to be your friends a little bit more. I want to be your friends a little bit more. I want to be your friends a little bit more. A little bit, a little bit, a little bit more. Oke. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 4 dan 5. Anak-anak silakan tonton dan pelajari video pembelajaran yang akan di-share. Baik anak-anak, silakan dibuka buku tema halaman 51. Kita akan mencari gagasan pokok dan juga gagasan pendukung dari teks bacaan Tari Kipas Pakarena. Berikut teksnya. Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Boting Langi atau negeri kayangan dan penghuni Lino atau bumi pada zaman dahulu. Nah, konon sebelum berpisah, penghuni Boting Langi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Makna gerakan tari Kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam, melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan, yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Nah, paragraf pertama, gagasan pokoknya adalah Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Sedangkan gagasan pendukungnya, tarian ini sudah menjadi tradisi masyarakat Goa. Kita lanjut ke paragraf kedua. Gagasan pokoknya adalah kisahnya bermula dari perpisahan antara penghuni negeri kayangan dan penghuni bumi. Nah, sedangkan gagasan pendukungnya, penghuni kayangan mengajarkan kepada penghuni bumi secara menjalani hidup. Paragraf ketiga, gagasan pokok, cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Kemudian gagasan pendukungnya ada banyak yaitu makna gerakan tari Kipas Pakarena melambangkan siklus hidup manusia, gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan, cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Kemudian gerakan tarian ini mengungkapkan rasa syukur. Nah, ini dapat kamu tulis nanti di buku catatan kamu ya. Itu dia. Kamu bisa lihat nanti di halaman 52, 53, kemudian 54. Nah, selanjutnya, seperti yang telah kamu ketahui sebelumnya, kita hidup penuh dengan keberagaman. Di dalam keluarga, hampir setiap anggotanya berbeda. Di sekolah, kamu mempunyai teman-teman yang berbeda. Di masyarakat, kamu mempunyai tetangga yang berbeda-beda. Tahukah kamu, perbedaan yang ada di lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat akan menjadi indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan. Nah, apa sebenarnya makna persatuan dan kesatuan? Nah, kita lihat tabel berikut ini. Silakan buka buku kamu halaman 56, berikut sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan. Yang pertama, toleransi. Artinya menghargai dan menghormati segala perbedaan yang ada, termasuk dalam agama dan kepercayaan sekalipun. Kemudian tidak diskriminatif, artinya memperlakukan semua orang dengan adil tanpa berpatokan pada latar belakangnya. Selanjutnya, yang ketiga, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Kemudian yang keempat, saling tolong-menolong. Sikap ini adalah wujud nyata adanya persatuan dan kesatuan dalam suatu lingkungan sosial. Nah, berikut sikap tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Yang pertama, tidak toleransi.
Artinya tidak menghargai dan menghormati pendirian orang lain. Kemudian diskriminatif. Nah, diskriminatif itu artinya membedakan perlakuan pada orang yang satu dengan orang lainnya atau tidak bersikap adil. Selanjutnya contoh ketiga, mencemooh dan merendahkan kebudayaan dari suku atau daerah lainnya dan hanya mau mempelajari dan mengapresiasi kebudayaan suku atau daerah sendiri. Yang keempat itu individualis atau hanya mementingkan diri pribadi dan abai pada kepentingan bersama. Tidak patut untuk ditiru ya. Sebagai tambahan, sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan pada lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan juga sekolah sudah ditambahkan pada video pembelajaran ini. Anak-anak dapat membaca kemudian menyalinnya pada buku catatan tematiknya ya. Menurut anak kelas 4B, apa yang akan terjadi jika kita memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Nah, yang pasti akan terciptanya kehidupan yang rukun dan damai. Bangsa Indonesia akan lebih cepat maju. Terwujudnya hubungan yang selaras antar warga negara, memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi segala ancaman dan gangguan dari dalam dan luar negeri, mencegah terjadinya konflik antar warga negara, serta keutuhan dan keamanan NKRI terjaga. Selanjutnya, apa yang akan terjadi jika kita tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Maka tidak adanya kepedulian terhadap penderitaan dan kesedihan yang dialami dan dirasakan orang lain. Kepentingan golongan maupun suku masing-masing adalah yang paling dipentingkan oleh masyarakat. Nah, muncul pertikaian dan permusuhan antar warga masyarakat, tidak adanya kerjasama yang saling terjalin antar warga masyarakat, padahal dalam masyarakat kita gotong royong adalah yang paling diprioritaskan. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kelima halaman 58. Pagi hari ini kita akan belajar tentang salah satu suku yang berasal dari Indonesia, yaitu suku Minang. Nah, suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat dari Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Kemudian bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Selanjutnya, suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Ini dia ya nak, foto rumah gadangnya. Kemudian rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau. Sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Seperti yang kamu lihat yang ada di fotonya. Kemudian atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Contoh alat musik khas Minang lainnya yaitu rabab pasisya. Rabab pasisya dimainkan dengan cara digesek. Nah, suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian, di antaranya tari pasambahan dan tari piring. Tari pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Nah, kemudian suku Minang ini sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Nah, kamu tahu nggak makanan khas suku Minang? Nah, ini pasti sering kamu makan ya, yaitu rendang.
Nah, rendang ini merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal, bahkan sampai ke mancanegara atau ke luar negeri, Nak. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate Padang dan juga dendeng balado. Ini berikut fotonya sudah Miss tampilkan ya. Baik, keunikan lainnya yaitu pakaian tradisional dari suku Minang. Kita perhatikan ya, Nak. Nah, nama pakaian tradisional dari suku Minang yaitu Bundo Kanduang atau Limpape Rumah Nan Gadang. Keunikan itu terletak pada penutup kepala yang menyerupai tanduk kerbau, Nak, atau seperti atap rumah gadang. Nah, untuk gerakan dasar tari Bungong Jompa posisi duduk dapat kamu pelajari di halaman 61 hingga 62 ya, Nak. Well, that's all about our lesson this morning. Let's take a pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we have finished our lesson and we want to continue our activities. Please bless all of us. Thank you, God. Amen. Goodbye, my dear students.